Kita doa sebentar ya sebelum saya undang Pak Yusuf ke depan. Bapak di surga, terima kasih sekali untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan. Sekali lagi kami berdoa supaya Tuhan menyiapkan hati kami semua di tempat ini, supaya melalui pelayanan Pak Yusuf kami bisa mendengarkan suara Tuhan dan bisa mentaati suara itu. Tolong Tuhan Yesus, tolong Roh Kudus, supaya Engkau mengetuk hati kami, melembutkan hati kami, dan merendahkan hati kami kepada firman dan kehadiran-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Pak Yusuf. Pastor Eri, thank you. Bu Jacqueline, thank you sudah diantar. I know Suandri sibuk. Terakhir 3-4 hari saya tinggal di rumah Suandri and Jacqueline. Suandri itu seperti adik angkat saya. Dia bisa bahasa Hokkien, saya bisa bahasa Hokkien. Saya baru tahu di sini ada teman yang bisa bahasa Hokkien juga. Aku Aliong sama Ci Aswan ya, sama Eva juga ya. Puji Tuhan. Pastor Eri, thank you so much diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melayani firman Tuhan. Saya excited, tapi juga nervous gitu loh. Excited, nervous karena saya sudah lama ada khotbah bahasa Indonesia. Jadi nanti mungkin akan ada gaduh-gaduh sedikit, ya. Mungkin ada tempe, ada tahunya, ada kacangnya. Jadi mungkin nanti bahasa Hokkiennya keluar, Indonesianya keluar, bahasa Inggrisnya juga keluar. Yang penting Kantonisnya jangan keluar. Nanti jadi bingung. Nah, bingungnya biasanya pas saya pakai PowerPoint. Kali ini saya tidak pakai PowerPoint, saya cuma pakai note saja. Nah, dalam mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ada satu lagu, tapi ini lagu dunia. Jadi saya pikir-pikir, nanti Pastor Eri kasih nggak ya saya nyanyi lagu dunia ini? Mungkin nanti perhatikan, jangan perhatikan liriknya, tapi ada beberapa kata nanti yang menjadi judul khotbah saya. Ingat nggak Ahmad Akbar yang kribo itu? Ingat ya Bapak Ibu ya? Dunia ini penuh sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada yang mau sambung? Perlu kita. Dunia ini penuh cerita. Tapi buat Ahmad Akbar itu ceritanya sandiwara. Ya. Memang ada betulnya, itu ada yang memang sandiwara. Tetapi yang menjadi kenyataan dalam hidup kita itu, setiap kita itu ada ceritanya. Semua kita ada ceritanya. Nah, judul firman Tuhan hari ini, kisah kehidupan kita, cerita kita ini belum selesai. Dan penulisnya, itu Tuhan yang menulis cerita kita. Cerita kita, kehidupan kita saat ini belum selesai. Tuhan sedang menulis cerita kita. Ada satu kejadian yang sangat dekat dengan kehidupan saya, kejadian koko saya sendiri. Nanti saya masuk ke firman Tuhan. Saya yakin saya diberi 40 menit. I will try my best to 40 menit. Jadi Ko Aliong bisa dengar. Koko saya beda 2 tahun sama saya. Waktu umur 8 tahun, dia itu luar biasa baiknya. Cute, selalu ke gereja, dan waktu ada acara Natal, beliau itu ini direkam ya? Jadi harus dekat sini ya? It's fine. Ya. Jadi kalau acara Natal itu, dia itu jadi main story. Jadi karena dia begitu cute and begitu baik, hamba Tuhan mengatakan, ini anak nanti satu hari jadi pendeta. Nah, 12 tahun berikut, setelah 20 tahun lebih, setelah 15 tahun, dia tidak jadi pendeta. Dia jadi gang members. Dia mau jadi
apa namanya kalau Medan, Paikia. Kampung Anggrek yang Paikia. Medan itu Polonia yang Paikia. Ya, dia umur 15 tahun itu sudah hamilin anak orang. Anak tentara lagi yang dihamilin. Ya. Masuk umur 18, kumpul dengan anak-anak tentara, rampok anak-anak orang Cina, orang Tionghoa. Kumpul sama anak tentara itu, tusuk orang, minta uang. Nah, yang dipakai saya. Itu juga heran ya. Nah setelah itu, dia bukannya bertobat, terlibat judi, terlibat obat, pakai ganja, sekolah cuma tamat SD. Bikin papa mama susah setengah mati. Mama berdoa siang malam, Tuhan, Tuhan apa salahku, kok anak saya yang satu ini jadi gitu. Terlibat dalam judi, aduh, tiap kali pulang pasti minta uang sama mama papa. Kalau tidak dikasih uang, itu pintu dia balik, bang! Bayangkan rasa hati mama saya. Nah melihat itu saya kasihan mama saya. Nah saya itu jadi baik bukan karena memang baik, tapi kasihan mama saya. Kasihan mama papa saya. Mama tiap malam berdoa. Sampai mama dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, Koko John tidak bertobat. Dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia malah melayani di kelenteng. Jadi bendahara di salah satu kelenteng di Surabaya. Tiap kali pulang saya cerita, Koko John, kita ini anak Tuhan. Kamu lihatlah, kita punya teman-teman atau sanak saudara yang tidak kenal Tuhan. Nah kamu lihat hidupmu sendiri. Adik yang kecil, orang yang ikut Tuhan itu diberkati Tuhan bukan secara jasmani, tapi anak cucunya, kehidupannya secara rohani diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera. Yes, ada kesulitan, tapi beda. Ngomong sama dia tidak mau. Mama meninggal, setahun berikutnya kan Cengbeng ya, kita Medan orang Cengbeng itu dekat hari Paskah. Dia bilang saya mau ke kuburan mama, saya mau bawa daging kasih mama. Saya ini waktu mama hidup saya tidak pernah layani mama. Saya bilang kunjung mama sudah meninggalkan dia anak Tuhan, tidak perlu cembeng-cembengan lah. Ya kunjungan is okay lah, kunjungan saja. Since kamu itu Buddha, right? Kita terus berdoa. Secara pribadi ya saya ngaku jujur ya di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Saya tuh give up loh. Sudahlah bopak tadi, di doa juga percuma. Sudah 30 tahun lebih. Cengbeng, dia naik pesawat Surabaya masuk Medan. Sebelum hari Cengbeng itu dia kena stroke. Masuk ICU. Itu habis. Itu kita orang Indonesia sekarang ada BPJS ya. BPJS. Wah ada BPJS, dikasih uang bayar BPJS. Dia tidak pakai uang itu untuk bayar BPJS, dia pakai uang itu untuk yang lain. Nah kalau tidak punya BPJS, masuk rumah sakit, pencet no itu uangnya. Gocap tiang, 5 hari gocap tiang di rumah sakit Medan. Di ICU. Saya terkejut, gocap tiang. Tiap kali kalau saya ada telepon dari Indonesia itu, aduh. Kalau telepon, gimana, baik-baik, nah it's okay. Tiap kali telepon tuh dari dulu waktu mama tinggal sama saya, kalau telepon dari Medan, dari Indonesia. Kadang-kadang kalau teman-teman keluarga Indonesia anggap kita ini orang Kanada itu kayaknya luar biasa ya. Kanada, dolar loh. Kalian kan di Kanada kaya loh. Pelinnya sedemikian rupa. Ini kita lagi rumah sakit perlu uang. Dia tidak tahu kita kaya. Kanada itu kerja keras ya. Ada orang Indonesia di Kanada yang tidak kerja keras. Gaji tinggi tapi juga pengeluaran juga tinggi ya. Iyalah. Di Indonesia miskin-miskin ada rumah tidak usah bayar mortgage right? Lempar jagung hidup, lempar mangga hidup. Mau makan yang $1, $2 ada. Ya kita nih orang Kanada itu kalau dapat telepon, aduh. Tuhan tolong.
WhatsApp dia itu hampir 4.000, 5.000, 4.000, 5.000, gede enggak buat kita? Bapak Ibu, gede kan? Buat mereka gocap dia lah, mereka mainnya ente ya. Kui lihat mau lihat lah. Saya lihat teman-teman, lihat mau lihat CM. CM itu cepat cing, Kanada. Wah cepat buat Kanada ada siapa bilang nggak ada artinya? Orang Indonesia kaya loh ya. Kalau di Medan kan CM, CT itu main triliun loh. Jenderal ini kumpulnya main jenderal gitu. Anyway, jadi dia kena stroke. Nah, waktu dia di ICU, dia kena stroke, sembuh. Dia bilang waktu saya kena koma itu, Tuhan Yesus datang kepada saya dan beritahu saya kasih kamu kesempatan untuk hidup, tapi kamu harus kembali kepada saya. Dia sendiri kasih kesaksian. Wah, hamba Tuhan dengar kayak gitu, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan jawab doa. Akhirnya walaupun mama tidak melihat, tapi paling tidak adiknya yang pendeta lihat dan dengar saksi. Ya? Senang kan? Senang gak? Puji Tuhan. Sudah sembuh bisa jalan, ngajak ke gereja. Emak, gak mau ke gereja. Dia bilang, tidak bisa, saya ini bantu di Klenteng. Teman-teman banyak nih. Di Surabaya itu dia ada kumpulan orang Medan. Yang semua orang Medan kumpul itu yang punya Klenteng sendiri. Nah, Kui Hui namanya, mereka punya Hui. Gitu. Sudah kayak gitu, 6 bulan berikut, kena stroke lagi. Ini yang kedua kali. Kedua kali kena stroke. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Jangan keraskan hatinya Tuhan ya. Jangan seperti Firaun ya. Firaun kan Tuhan hajar dia, hajar dia. Tapi hatinya keras loh. Nah ini kena stroke kedua kali. Padahal ini penyakit sebelumnya dia kena banyak masalah. Ditangkap polisi, dipenjarain, masuk rumah sakit. Ini stroke memang yang dia banyak sekali. Selalu ditolong sama Tuhan. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar. Tapi kali saya pikir, aduh Tuhan bawa lagi. Ini Firaun ini. Ya mungkin Tuhan sudah keraskan hatinya ya. Kena stroke. Sembuh. Tapi memang sembuhnya tidak full sembuh. Agak pincang-pincang. Ya. Diajak ke gereja. Nggak mau. Wah manusia ini gini ya. Bulan yang lalu stroke ketiga tidak bisa ngomong, tidak bisa angkat, yang bisa cuma tangannya goyang. Saya kira ini sudah boliau lah, bokiu liao lah, bobian liao. Artinya there's nothing you can do. Bahasa Indonesia lah. Tidak ada harapan sudah. Ya, karena Tuhan sudah kasih dia banyak kesempatan untuk kembali dan bertobat. Ada satu hamba Tuhan datangi rumah dia, yang ibu pendeta bersama tim doa datangi. Mungkin dari kenalan dari keluarga bawa dia masuk ke rumah dia. Barusan masuk saja, ibu pendeta ini melihat, kamu ini patung-patung semua ini. Ini semua setan-setan kamu sembah nih. Saya tidak bisa doa buat kamu. Karena ini rumah banyak setan-setannya. Kecuali kamu setuju kalau ini setan sepatung-patung ini saya buang, baru saya akan doa buat kamu. Ngomong gimana ngomongnya? Dia mulut tidak bisa ngomong, pakai tangan. Jadi pakai tangan. Kalau kamu setuju, ya kasih saya tanda dan saya akan mulai doa buat kamu. Jadi menurut dia punya goyangan tangan, dia setuju. Hamba Tuhan ini pindahkan patung-patungnya semua, kemudian mau berdoa buat dia. Barusan mau berdoa, kamu ini ada kepahitan ya. Kamu ini ada kepahitan. Jadi Tuhan pakai hamba Tuhan ini punya karunia untuk
discernment itu bahasa Indonesia. Punya discernment, bisa mendeteksi. Dia bilang, kecuali kamu mau mengampuni, saya doa juga percuma. Kamu harus mengampuni. Mungkin koko saya bencana sama saya. Mungkin dia bencana sama mama atau bencana sama saya, dia tidak cerita. Tapi akhirnya dia ampuni. Mulai didoa. Setelah didoa, nggak sembuh langsung. Ya, beberapa hari, dia bisa bilang, haleluya. Jadi adik saya teks saya. Koko John bisa say haleluya. Harus saya puji Tuhan. Ya. Kemudian dia bisa bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Minggu lalu saya dikirim teks sama adik saya, Koko John sudah ke gereja. Luar biasa. Ya. Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, ceritanya belum selesai. Ya, di mata kita tidak ada pengharapan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu secara pribadi itu apa. Ya, belum selesai kecuali kalau Tuhan sudah panggil. Ya, ada satu tulisan Rasul Paulus di Filipi pasal 1 ayat 6. Bapak Ibu yang bahasa Indonesia mungkin Ali bisa bacakan buat saya. Kalau bahasa Inggrisnya mengatakan demikian, Filipi pasal 1 ayat 6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu, dan saya yakin ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Saya percaya Allah itu dari awal sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan koko saya. Bibit-bibit firman Tuhan yang diberikan oleh para guru-guru sekolah minggu. Bibit-bibit firman Tuhan yang mama saya tanamkan dalam kehidupan dia. Itu tidak sia-sia. Ada waktunya. Ada waktunya. Di mata saya, I give up. Koko ini sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan dia akan kembali kepada Tuhan. Melihat sejarah kehidupannya tidak mungkin. Tapi Tuhan akan menyelesaikannya. Mama saya mungkin tidak melihat, tetapi saya sempat diizinkan melihat. Bisa mama saya bisa melihat dari surga, dia bersuka cita dengan para malaikat bahwa anaknya yang satu kembali kepada Tuhan. Cerita kita belum selesai, itu cerita koko saya. Kita melihat banyak cerita di dalam firman Tuhan. Saya ngambil satu cerita Ruth. Pernah dengar Ruth dan Naomi? Pernah ya? Cerita Ruth dan Naomi ini unik. Naomi ini orang Israel bersama suami dan 2 anak. Waktu di Israel ada kelaparan, dia pindah ke kota orang Moab. Waktu dia pindah ke kota orang Moab, beberapa tahun kemudian suaminya meninggal, anak laki pertama meninggal, anak kedua meninggal, yang tinggal 2 mantu. Dia bicara sama mantunya 2, gini loh, kita ini 3 janda. Nah, saya kalah present. Kita ini 3 janda. Suami saya mati, suamimu mati. Sudahlah, saya tidak bakalan akan ada anak lagi untuk diberikan kawin kepada kamu. Kalian pulang ke rumah orang tuamu. Pulang pulang nikah lagi. Nah, mantu yang satu, dua-dua pada awalnya tidak mau. Mantu yang satu akhirnya pulang, tinggal mantu yang satu, namanya Ruth. Dia bilang, enggak, saya tidak bakal pulang. Kemanapun kamu pergi, saya akan pergi. Negaramu menjadi negara, bangsamu menjadi bangsaku. Saya akan ikut kepada kamu. Singkat cerita, Ruth mengambil keputusan tidak akan pulang, masih ikutin ibu mertua. Nah, waktu ibu mertua sama mantu ini tiba, ini kata si orang-orang kampung, orang-orangnya kan bilang, oh Naomi sudah pulang, Naomi pulang sama Ruth. Ya,
lihat suaminya tidak ada, anaknya. So, ini dalam Rut pasal 1 kalau saya tidak salah, ayat 20. Rut pasal 1 ayat 20 dalam bahasa Inggris. Don't call me Naomi. Jangan panggil saya Naomi. She told them, call me Mara. Because the Almighty has made my life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty God has brought misfortune upon me. Jangan panggil saya Naomi, panggil saya kepahitan, pahit. Ini ada teksnya, thank you. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jangan panggil saya Naomi, panggil saya Mara. Saya penuh kepahitan dan kebencian. Saya pergi dari Israel dengan tangan yang penuh. Sekarang saya pulang dengan tangan kosong. Suami saya mati, 2 anak mati. Jangan, saya penuh kebencian. Naomi penuh kebencian. Siapa tidak benci kalau mengalami kisah kehidupan yang seperti itu? Jujur aja. Siapa tidak marah kepada Tuhan? Dia penuh kepahitan. Nah, satu hal, Naomi tidak sadar bahwa ceritanya belum selesai, betul ya? Kalau nonton film, nah kita belum tahu cerita Naomi ini belum selesai. Ini kan barusan seru-serunya ini ya. Dia lagi seru-serunya. Nah, kalau Bapak Ibu baca cerita Naomi yang awal itu sedih, aduh Naomi hidupmu kok kayak begini ya. Mengalami malapetaka satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Kenapa kok bahasa Jawa itu soroy? Soroy, susah ya. Kalau bahasa paimia, aduh aneh paimia. Kok aneh paimia? Belum selesai. Ada orang yang barusan mulai bisnis paimia.做生意做個公司別成功。Belum selesai. Nah, baca Naomi, baca kisah Rut ini. Di akhir cerita ini, ya, Rut pasal 4 ayat 14 sampai 15. Ya. Bahasa Inggris Rut 4, 14 dan 15. The woman said to Naomi, "Praise be to the Lord who this day has not left you without a guardian redeemer. May he become famous throughout Israel. He'll renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law." Dan dialah yang, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu, nah perhatikan, menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Pada saat 3 laki di dalam rumahnya yang dipanggil Tuhan, Tuhan kasih dia satu Rut. Matanya tidak bisa melihat bahwa Rut ini lebih berharga dari 7 pria dalam kehidupan dia. Nah, ini gender bias ini. Kok kita laki-laki kok satu perempuan lebih berharga dari 7 laki-laki? Ini kayaknya kok tidak enak ya. Coba sih tak polang. Ini tuh ini buat malu kita orang laki. Enggak, ini artinya bahwa Tuhan itu sedang menulis cerita. Ya, cerita ini sedang berjalan. Ketika kita mengalami kesulitan, setback, atau mengalami satu kepedihan, kesusahan,
kita tidak melihat bahwa Tuhan itu sedang berkarya. Tuhan itu sedang berkarya. Di luar kesusahan kita, di luar tangisan kita, buat kita anak-anak Tuhan, Tuhan itu sedang berkarya. Nanti satu hari kita akan melihat di belakang langit biru itu ada lagunya. Masih ingat? Belakang langit biru. Ada yang bisa bantu saya? Ada mahkotaku. Belakang langit biru, sana ku rindu. Buat kami hamba Tuhan yang melayani ya. Seringkali cuma saya juga tidak besar Bapak Ibu. Kita kecil. Kita melayani kadang-kadang. Pastor Eri, kita sama. Ya. Kadang-kadang kita sedih. Ya. Kita mengasihi jemaat. Ya. Misunderstanding terjadi ya. Salah paham terjadi. Salah ekspektasi terjadi ya. Tiap hari kita tangisi jemaat kita. Tuhan berkati jemaat ini. Berkati jemaat ini. Berkati jemaat. Ya. Kalau jemaat harus pindah, entah pindah kota, pindah sekolah, pindah tempat lain, kita lihat, jemaat itu biasanya duduk di sana. Atau yang dipanggil Tuhan. Ya. Kalau satu pindah, Tuhan kirim 10 ya beda ya. 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 Kalau pindah satu, terus nanti pindah lagi, ya kita hamba Tuhan juga. I don't know, Pastor Eri, saya juga rasanya sedih secara pribadi. Ya. Tapi Tuhan itu selalu menghibur kita. Ceritanya belum selesai. Ya, kisahnya belum selesai. Pekerjaan kita belum selesai. Ya, di belakang langit biru ada mahkotaku. Di belakang langit biru, di sana mataku tertuju. Ya, kadang-kadang saya menghibur istri dan anak-anak. Tetap setia. Kita belum selesai. Kita belum selesai. Nanti satu hari kita ketemu Tuhan. Tuhan akan mengatakan, hambaku yang setia. Ya, saya melihat Bapak Ibu di sini, ya, Bapak Ibu setia ya. Ali very faithful. Praise the Lord. It's not easy. Tentunya kita itu masing-masing dipanggil Tuhan. Ada yang Tuhan harus panggil ke tempat lain. Ya, tidak apa-apa. Saya juga melayani di H-Fund, kemudian Tuhan panggil saya ke War Memorial. I can feel Pastor Sony, mungkin teman-teman sedih waktu di Surrey melayani, dipercayakan Surrey, kemudian tiba-tiba berhenti jadi RCMP. Aduh, I feel juga terrible pada jemaat ya. Jemaat baru undang saya jadi gembala, baru 9 bulan, kemudian berhenti. Kalau dari polisi jadi pendeta ada, pendeta jadi polisi itu udah ada. Is that right? Udah ada kan? Yang pendeta berhenti jadi polisi itu udah ada. Yang polisi berhenti jadi pendeta itu ada. Nah, kalau Kanada ini aneh. Enak-enak jadi pendeta, berhenti jadi polisi. Ya kadang-kadang saya juga, aduh Tuhan ya. Kasihan juga jemaat saya yang disuruh itu ya. Aduh, tapi ceritanya belum selesai. Ketika saya di training jadi RCMP di Regina juga, aduh Tuhan ini panggilanmu atau cuma panggilan saya sendiri, kemauan saya sendiri. Lagi di training ini, Tuhan yang panggil atau kemauan saya sendiri, atau gengsinya saya sendiri. Ya. Ceritanya belum selesai. Itu Naomi. Ya. Penuh kepahitan, penuh kebencian, tidak bisa melihat yang ke depan. Ya kita tidak bisa salahkan, siapa bisa melihat ke depan? Siapa yang bisa tahu besok apa yang terjadi besok? 5 tahun ke depan siapa yang bisa tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dia sedang menulis cerita kita. Dan setiap kita itu ada ceritanya. Ya. Banyak cerita-cerita. Nah, cerita kedua yang saya mau sampaikan itu cerita pertama yang saya dapatkan itu, maksudnya apapun yang terjadi buat kita saat ini, tidak usah discourage. No need to be discouraged. Maksudnya tidak usah kecewa, tidak usah putus asa, maju terus. Itu aplikasi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kepahitan, masalah apapun, tidak perlu putus asa. Apalagi kalau anak-anak muda itu
dulu pernah terjadi buat saya ya. Aduh, lihat koko, lihat mama, papa susahnya, saya mau bunuh diri loh. Rasanya hidup ini untuk apa gitu loh. Nggak fair gitu loh. Pernah mau coba bunuh diri? Sudah tulis surat, sediakan pisau silat ya, pisau kecil itu ya, untuk cukur kumisnya itu ya. Terus mau potong ini, sudah mau potong. Waktu itu sudah tinggal di gereja lagi, di rumah pastori. Putus asa. Melihat hidup ini kok kayak begitu loh. Tidak ada jalan keluar, aduh kok solo, kok parah gitu loh. Untuk apalah hidup ini? Kalau hidup begini itu untuk apa gitu? Sudahlah, lebih bagus selesaikan aja lah. Sudah mau gitu. Tiba-tiba saya dipanggil. Sob. Harus sudah dipanggil, nanti aja lah. Untung ya, bukan untung tuh. Itu Tuhan itu baik ya. Iblis mencoba memutuskan hidup kita, tapi Tuhan campur tangan. Tapi dari pihak kita juga jangan main-main. Ya, jangan main-main. Coba aja kalau Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti panggil saya. Tuhan tidak panggil loh. Kemurahan Tuhan loh. Dia panggil, sob. Om. Langsung tinggalin, balik kedua berpikir yang lain lagi. Aduh, balik. Kalau enggak saya tidak ada di sini. Ya? Anyway, apapun terjadi, tidak perlu kecewa, maju terus. Hidup memang susah, tapi cerita belum selesai. Itu yang pertama ya. Yang kedua, lihat cerita Saul. Ceritanya Saul. 1 Samuel pasal 9 ayat 2. Raja Saul. Pernah baca kehidupan Raja Saul di 1 Samuel? Luar biasa. Nah, Saul orangnya nih, awal ceritanya tuh luar biasa. Gantengnya, tingginya, ya. Dia diurapi jadi raja. Dipilih untuk jadi raja pertama bangsa Israel. Dan Saul ini firman Tuhan mengatakan, saya baca 1 Samuel pasal 9 ayat 2. Ganteng mungkin lebih ganteng dari saya ya. Masa dia ganteng lagi. Saya lebih ganteng kalau lagi muda. Sekarang aja sudah ada keriput-keriput. Tapi ada satu tante ngajar saya, Pendeta Yusuf ya, kamu tiap malam ya, tidak usah lotion yang mahal-mahal, tidak usah. Itu dari Seng-On saja, yang murah-murah saja. Kamu cuci muka sebelum tidur ya. Kemudian kamu cetak sini, terus caranya kamu gini. Ya, jangan gini. Kalau gini, nanti dia keriput. Gini kamu, tarik ke belakang. Kuat tarik ke belakang. Terus ini tarik ke atas. Yang sini turun ke bawah. Nah, makanya saya awet tuh. 57 kan lumayan. Tiap malam gini. Lotion murahan. Nggak usah lotion mahal-mahal. Malam belum tidur, cuci muka bersih-bersih. Cetak sini, cetak ini dia. Resep awet muda katanya. 1 Samuel pasal 9 ayat 2. Ini kita cerita yang ketiga tentang Saul ya. Kish ini bapa namanya, had a son named Saul, as handsome a young man as could be found anywhere in Israel, and he was a head taller than anyone else. Ganteng, lebih tinggi dari semua orang, satu kepala lebih tinggi. Nah, Saul ini kisahnya hidupnya dia mulai dengan sesuatu yang luar biasa. Kemudian 1 Samuel 9:21 ini ceritanya Saul. Sudah ya tadi sudah. Nah, kemudian ayat 21 Tuhan mencatat ceritanya buat kita belajar. Ya, ini cerita-cerita ini supaya kita belajar. Saul answer 1 Samuel 9:21. Saul answered, "But am I not a Benjamin from the smallest tribe of Israel, and is not my clan the least of all the clans of the tribe of Benjamin? Why do you say such a thing to me?" Dengan kata lain, waktu dia ketemu Samuel mengatakan kamu itu akan jadi raja, saya akan urapi. Dia itu begitu rendah hati. Saya ini dari suku Benjamin, saya ini orangnya tidak apa-apa. Papa mama saya, engkong, saya ini orang-orang yang
Boleh lang lah ya lu kok ikeng wah. Artinya saya ini orang miskin, kenapa? Orang yang tidak punya nama kok mau dipilih jadi raja, kan boceng li. Hah? Maksudnya bukan boceng li. Bo masuk akal lah. Sam-sam lah, gaduh-gaduh. Kalau mau yang dipilih jadi raja kan orang ningrat gitu loh ya. Kalau orang kampung dipilih jadi raja itu kayak tidak cocok gitu loh ya. Harusnya orang ningrat. Atau kalau mau jadi gubernur atau wali kota itu paling tidak graduate atau mau jadi Harvard University degree lah. Paling tidak University of Calgary gitulah. Jangan university dari mungkin Purbalingga atau gitu loh. Purbalingga, Universitas Purbalingga. Apa Purbalingga kan? Paling tidak University of Calgary atau Toronto atau UBC gitu ya. Kalau mau jadi wali kota apa-apa. Jadi ini Saul tuh mulai dengan hati yang rendah, tahu diri gitu loh. Ya, walaupun dia ganteng, tinggi dia, tapi dia tahu diri. Ceritanya itu luar biasa dari awal. Kemudian ayat 9 fase 10 ayat 9 dan 10 dia diurapi, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pasal 10 ayat 9 dan 10 Pak. As Saul turned to leave Samuel, God changed Saul's heart, and all these signs were fulfilled that day. When he and his servants arrived at Gibeah, a procession of prophets met him. The Spirit of God came powerfully upon him, and he joined in their talk. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan semua. Ya, betul. Maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Allah jamah hatinya. Dia mengalami perubahan. Dia ganteng, rendah hati. Allah ubah hatinya. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ketika mereka sampai di Gibeah dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dia alami sesuatu yang luar biasa. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Ganteng, gagah, tinggi, rendah hati, dipenuhi Roh Kudus. Ini awal ceritanya Saul. Luar biasa. Terus kita ikuti. Nah, Bapak Ibu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu bisa melihat teman-teman sendiri atau kita sendiri, banyak orang yang memulai sesuatu dengan baik. Betul? Apakah usahanya, apakah pekerjaannya, apakah pelayanan pekerjaan Tuhannya, tapi di tengah jalan. Di tengah jalan orang berubah. Betul enggak? Kisah kita belum selesai. Dengan kata lain, kalau kita lagi naik daun, hati-hati. Betul enggak ya? Kalau lagi naik daun, enggak perlu sombong. Harus hati-hati. Kalau lagi diberkati Tuhan, hati-hati. Ada kemungkinan kita itu bisa jadi Saul. Perhatikan apa yang terjadi buat Saul ketika dia lagi naik daun. Pasal 10 ayat 7. But some squanders say, how can this? Oh, ini masih tentang kebaikan dia. Walaupun pasal 10 ayat 27 tentang kebaikan dia. Walaupun dia dihina, ya, dihina, dia masih bisa diterima, bisa terima. Dihina orang dia diterima. Ini awalnya. 27 ada ya. Tetapi orang-orang bersila berkata, masa kan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia, tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi dia pura-pura tuli. Maksudnya shake it off. Hah? Orang mau ngomong kita A, B, shake it off. Masuk kanan, keluar kiri, maju terus. Betul enggak? Ya. Orang mau nyenyek kita, mau gosip kita, mau ngomong apa, masuk kanan, keluar kiri, maju terus. Kalau bahasa Inggris bilang shake it off. Shake it off, move forward and move on. Tetap berjalan. Ya. Dia bisa, awalnya dia bisa. And ayat 12 masih ngenyek sama dia.
The people then say to Saul, who was it that us Saul reign over us? Turn this way. Oh, yang ayat 12 itu, pasal 11 itu sudah beda. Dia sudah maju perang, dia menang, ya. Terus teman-temannya, karena dia sudah menang perang pertama, teman-temannya yang mendukung dia. Siapa dulu yang ngomong-ngomong kayak gitu? Biar kita bawa mereka, kita bunuh mereka, ya. Itu ayat 12. The people then say to Samuel, who was it that us? Shall Saul reign over us? Turn this man over to us, so that we may put them to death. But Saul said, no one will be put to death today, for this day the Lord has rescued Israel. Waktu menang perang, konco-konco temannya itu bilang, dulu nih teman-temannya dulu yang nenek-nenek ini, biar kita habisin aja. Tapi Saul orang yang bermurah hati, dia tidak mau. Tidak mau balas dendam lah, hatinya luar biasa. Waktu dia naik daun, dia waktu itu belum mau balas dendam. Nah, di pasal 13 cerita Saul mulai berbeda. Dia mulai kehilangan kesabaran. Ya, di dalam ceritanya gini. Samuel kasih tahu dia. Nanti saya akan ketemu kamu, ya. Setelah 7 hari saya akan ketemu kamu, tapi kamu harus tunggu saya. Jangan membawa persembahan. Jangan membakar persembahan kepada Tuhan dulu. Tunggu saya sampai saya datang. Nah, ini setelah dia berperang gitu menang-menang, ya. Jadi ada satu kisah yang Nabi Samuel mengatakan, tunggu saya setelah 7 hari, jangan membakar persembahan. Tunggu saya sampai saya datang baru bakar persembahan. Nah, dia itu tidak sabar. Setelah 7 hari, ya kalau saya jadinya Saul, saya juga mungkin begitu. Maka itu ya, ketika kita melayani Tuhan, sudah ada kesuksesan, ketaatan terhadap Tuhan itu penting. Kalau kita diberkati Tuhan, ketaatan terhadap Tuhan itu penting. Kalau Tuhan mengatakan A, B, C. Nah, ini dia mulai tidak tahu. Tak sabar dia. Nah, zaman dulu yang boleh membakar persembahan itu nabi atau imam. Kita orang-orang biasa tidak boleh membakar persembahan. Harus disuruh nabi. Jam berapa? To make a short, Saul berubah hatinya. Tidak sabar. Kemudian daripada takut kepada Tuhan, dia takut kepada manusia. Bapak Ibu baca dari 1 Samuel nanti pasal 10, 11, 12 di rumah baca ya. Saya singkatkan saja. Dengan kata lain, cerita ke Saul yang kedua ini, dia memulai sesuatu yang luar biasa. Tetapi di pertengahan jalan, dia menjadi sombong. Ya, dia mulai tidak taat terhadap Tuhan. Dia ditegur. Nabi tegur dia. Mulai membantah. Biasa kalau ditegur, nurut toh. Dari kalau dulu negur, sekarang saya ini raja. Tidak bisa dinasehati. Nah, manusia itu begini, ya. Ketika kalau kita sudah diberkati Tuhan, ya, anak-anak juga gitu. Kalau lagi SD ditegur bisa, tapi kalau sudah lulus UBC, University Calgary, apalagi Harvard University, Papa ngomong 1-2 kata, mereka cuekin kita, ya betul ya? Mulai sombong, nggak tahu dulu gua yang kasih lu makan, gua yang ngajarin lu jalan kaki. Dulu udah bisa berjalan, sekarang bisa lari. Siapa yang ngajarin anak-anak kita berjalan? Siapa ngajarin mereka makan? Sekarang bisa makan sendiri, bisa nulis sendiri, bisa mikir sendiri. Ngomong sama papa mulai bantah-bantah. Betul ya? Anak-anak sekarang kan gitu kan? Anak-anak kita enggak. Anak-anak kita ditahan sama Tuhan, pemurahan Tuhan tolong. Anak-anak kita yang di Kanada sama anak-anak kita di Indonesia. So, what do we learn from this Saul? Mungkin saat ini kita diberkati Tuhan, kita lagi naik daun, hati-hati. Ya, kita tetap menjaga hati kita, menjaga kerendahan hati. Kalau sampai ada satu teman atau hamba Tuhan, saudara kita yang datang menegur, oh terima kasih sama mereka. Ya. Siapapun yang datang kalau menegur kita, menasehati kita,
Mengucap syukur Tuhan, terima kasih sudah kirim malaikat untuk menegur saya. Mungkin tegurannya tidak cocok apa-apa, tapi Tuhan terima kasih berkati teman-teman ini yang menegur saya. Betul enggak? Tapi kebanyakan kita tidak bisa ditegur. Kita tidak mau dinasihati. Daud beda. Daud pernah berbuat salah. Cerita Daud beda lagi, saya tidak akan lanjutkan ya. Saya cuma tutup dengan cerita Daud, kecil saja, 2 menit saja. Raja jatuh berzina, jatuh jadi pembunuh. Nabi Nathan datang menegur dia. Saul ketika ditegur, dia tidak terima. Tapi Daud ketika dia ditegur. Nah, saya tutup dengan Mazmur 51. Daud ketika ditegur, hatinya beda. Dia bisa terima teguran. Dia bisa terima nasihat. Mazmur 51 kita tutup dengan Mazmur 51. Kita baca pelan-pelan dari ayat 1 sampai ya, luar biasa. Boleh? Kalau ada? Tidak. Dari ayat 1 sampai seterusnya. Ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, setelah dia berzina. Ini kata Daud, kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Tunggu sebentar sampai sini. Kembali aja. Daud sebagai raja, dia punya hak untuk tidur dengan wanita siapa saja di kerajaan Israel, betul enggak? Raja. Dan dia punya hak untuk bunuh siapa saja. Raja bilang, mateena, matikan dia. Matikan dia. Perempuan itu taruh di kamar saya. Itu raja. Jadi secara hukum dia itu tidak bersalah. Dia tidur dengan Betsheba dan dia dibunuh suaminya. Dia secara hukum di negara itu, bangsa itu satu, dia tidak bersalah. Tetapi dia tahu dia bersalah terhadap Tuhan. Dia sadar dia bersalah terhadap Tuhan. Dan maka dia katakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Banyak perbuatan kita yang kita pikir kita tidak bersalah. Aku tidak bersalah sama si A sama B. Itu hak saya. Saya punya hak. Aku tidak bersalah. Benar, di hadapan manusia kita tidak bersalah. Tetapi di hadapan Allah, hanya Allah yang bisa membuka hati kita supaya kita sadar kita bersalah. Betul tidak, Bapak Ibu? Maka itu kita perlu senantiasa datang kepada Tuhan. Karena di hadapan manusia, kita itu benar dan kita menganggap diri kita saya tidak bersalah. Itu hak saya. Apa yang saya lakukan itu benar. Demi kebenaran saya lakukan. Kita ngotot, memang kita tidak bersalah, di mata teman-teman kita tidak bersalah, tapi di hadapan Tuhan kita bersalah. Dan hanya Tuhan yang bisa membuka mata kita melihat bahwa kita itu bersalah. Daud, Tuhan izinkan buka matanya. Maka Bapak Ibu, dalam konflik apapun kita perlu Tuhan yang membuka mata kita. Ya, jangan melihat dengan pandangan kita sendiri. Pasal ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Next. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali.
Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membawa aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Sampai di sana Bapak. Hanya kemurahan anugerah Tuhan yang bisa membuka hatinya, mampu membuat Daud bisa melihat bahwa dia itu sangat berdosa. Dia hancur hatinya. Bapak Ibu, pengenalan kita terhadap Tuhan itu, pendekatan kita terhadap Tuhan itu perlu setiap hari. Kalau Daud tidak setiap hari dekat kepada Tuhan, matanya tidak terbuka. Saya renungkan tuh, kok bisa Daud tuh sadar bahwa dia salah ya? Tidur sama Bathsheba secara hukum tuh tidak salah. Tapi dia tuh bisa sampai hancur hatinya loh. Bisa sampai begitu remuk hatinya loh. Saya percaya itu karena dia dekat kepada Tuhan. Dan dia itu mau ditegur. Dia terima teguran. Mungkin ketika Nathan tegur dia, kamu nabi, kamu udah tahu saya ini raja. Mungkin waktu dia ditegur, dia langsung datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kisah kita belum selesai. Tidak perlu kecewa, tidak usah putus asa. Apapun yang kita terjadi, kita percaya Tuhan sedang berkarya. Dan dia akan selesaikan karya yang dia sudah mulai sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia pasti selesaikan. Dan kalau keadaan kita sedang diberkati Tuhan, kita harus tetap setia dan hati-hati, tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh belas kasihan, hamba-Mu boleh selesai berbicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan meneruskannya. Memberkati, memberikan dorongan, memberikan semangat, mengingatkan kita supaya kami boleh tetap setia mengiringi Engkau, setia mengenal Engkau, setia datang kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu, berkati firman yang sudah disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, maaf saya keterlanjur waktu Pak.